Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan dikupas kembali teks basic atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A dengan materi mengenal penghitungan PPh pasal 21. Dan akan dilanjutkan kembali guys, penghitungan, contoh-contoh penghitungan untuk pegawai tetap. Oke, terima kasih telah like dan share guys. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Gratis guys, tinggal klik. Oke, selamat menyaksikan. Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan ini ada beberapa kondisi guys. Oke, mulai dari pegawai baru yang mulai bekerja pada tahun berjalan, kemudian juga penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Kita langsung saja guys, mulai dengan contoh yang pertama. Oke. Di sini pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan. Nah, di sini guys, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Ini berarti subjek pajak dalam negeri ya guys ya. Kan subjek pajak dalam negeri itu kan dimulai kewajiban pajak subjektifnya pada saat lahir di Indonesia. Jadi ya, jadi subjek pajak dalam negeri, tapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Oke. Di sini ada contoh guys, Suwondo bekerja pada PT Siang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September. Suwondo menikah tapi belum punya anak. Berarti Kak Nol ya guys. Gaji sebulan adalah 15.500.000, iuran pensiun yang dibayar tiap bulan 150.000. Oke, ini masih belum sulit ya guys, masih bisa dicari ya. Langsung di situ, berarti ada 15.500.000 dan pengurang penghasilan bruto 150.000 atas pembayaran iuran pensiun. Oke, kita langsung saja guys. Penghitungan PPh pasal 21-nya. Oke, penghasilan sebulan 15.500.000. Biaya jabatan 5% dari 15.500.000 itu 775.000 rupiah guys. Berarti melewati batas maksimal ya. Jadi yang hanya diperbolehkan hanya 500.000 sebulan biaya jabatannya. Oke, kemudian Suwondo tadi membayar iuran pensiun ya 150.000. Jadi pengurang penghasilan brutonya adalah 650.000 rupiah. Oke, penghasilan neto sebulan 15.500.000 dikurangi 650.000 maka didapat 14.850.000 sebulan. Kemudian penghasilan neto setahun kalikan 12 ya guys. Sorry, dia 1 September ya, bukan kalikan 12 ya.
Berarti September, Oktober, November, Desember, 4 bulan guys. Oke, disetahunkan lagi guys, berarti 4 bulan dikali 14 juta 850.000 didapat 59.400.000. PTKP-nya guys, oke, K0 ya tadi ya, diri sendiri 54 juta, status dia menikah 4.500.000, maka PTKP 58.500.000. Oke, kemudian jumlah penghasilan kena pajaknya 59.400.000 minus 58.500.000 sama dengan 900.000. Oke, jadi PPh pasal 21 disetahunkan, kan dia cuma 4 bulan kerja guys, ya. Dan ini masih di bawah 50 juta, jadi dia kena lapisan pertama 5%, 5% dikali 900.000 sama dengan 45.000. Maka untuk bulan September tinggal bagi 4 ya guys, 45.000 dibagi 4, berarti September dia dapat dipotong PPh pasal 21 11.250. Nah ini untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri guys. Dia sudah ada kewajiban pajak subjektifnya sejak awal tahun, tapi baru mulai bekerja pada pertengahan tahun. Di sini contohnya September. Ya, jadi cuma 4 bulan dia kerja. Maka PPh pasal 21-nya pun selama tahun yang bersangkutan ya cuma 4 bulan ini guys, 45.000 ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kondisi yang kedua guys. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Nah, ini untuk awalnya subjek pajak luar negeri, kemudian dia bekerja di Indonesia gitu ya. Jadi pada saat masuk, maka kewajiban subjektifnya dimulai pada saat dia berniat ya di Indonesia. Ingat guys, subjek pajak luar negeri ya menjadi subjek pajak dalam negeri bila berniat lebih dari 183 hari. Oke, di sini contoh guys, David Reischak K3 mulai bekerja 1 September. Oke, di sini contohnya 2016 ya. Di Indonesia bekerja sampai dengan Agustus 2018. Oke, berarti September 2016 sampai Agustus 2018 dia sudah lebih dari 183 hari dong. Ya, jadi dia sudah subjek pajak dalam negeri. Dan selama tahun 2016 menerima gaji per bulan 20 juta. Dan di sini untuk bulan September penghitungan PPh pasal 21-nya bila hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut guys. Oke, gaji sebulan 20 juta. Kemudian biaya jabatannya melebihi 500.000 ya guys. 5% kali penghasilan bruto 20 juta sama dengan 1 juta. Maka di sini hanya boleh diperhitungkan biaya jabatannya 500.000. Oke, berarti pengurangan diperkenakan cuma 500.000, penghasilan neto sebulan ya 20 juta dikurangi 500.000. Oke, maka di sini penghasilan neto sebulannya 19.500.000. Nah, penghasilan neto selama 4 bulan guys, kita kalikan aja ya. 4 bulan kali 19.500 sama dengan 78 juta. Nah, dia baru datang sebagai subjek pajak negeri gitu ya dan mulai bekerja. Maka di sini disetahunkan lagi guys ya. Jadi 12/4 dikali penghasilan neto masa kerja. 78 juta ini guys. Jadi 12/4 dikali 78 juta sama dengan 234 juta. Oke, nah debit ratio kita ini ketiga ya, 54 juta untuk dirinya sendiri, ditambah status dia kawin 4.500.000 dan tanggungan 3 anak 4.500.000 kali 3 berarti ya 13.500.000 total, PTKP 72 juta guys. Oke, kemudian penghasilan kena pajak disetahunkan 234 juta dikurangi 72 juta sama dengan 162 juta. Oke, dia sudah lewat dari 50 juta. Oke, tapi belum lewat 50 juta ya, berarti dia dapat lapisan kedua guys tarifnya. Oke, seperti biasa kita kurangkan dulu dengan 50 juta guys. 162 juta kurangi 50 juta sama dengan 112 juta. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini kita hitung dulu 5% kali 2.500.000. Sorry, 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 112 juta dapat 16.800.000 PPh-nya. Oke, jadi kita jumlahkan di sini total PPh-nya adalah 19.300.000.
Ini PPh pasal 21 disetahunkan, guys. Oke. Untuk menghitung kondisi realnya selama 4 bulan, tentunya kan kita kembalikan lagi rumus saya. Yang tadinya 12/4, punya tahunan, kita kembalikan lagi jadi 4 bulan, jadi 4/12, guys. 4/12 dikali PPh yang disetahunkan. Jadi 4/12 dikali 19.300.000, maka untuk tahun yang bersangkutan, di sini contohnya 2016, guys, 6.433.333 rupiah. Sebulannya tinggal dibagi 4 ya, guys. Oke, dibagi 4, sebulannya berarti 1.608.333 rupiah. Nah, ini guys, punya tahunan lagi ya. Ya, karena dia baru kewajiban pajak subjektifnya sebagai SPDN dimulai setelah tahun permulaan tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Oke. Oke guys, begitu saja. Mungkin kita akan melanjutkan contoh-contoh penghitungan pegawai tetap di video berikutnya, guys. Oke. Saksikan video lanjutan dari mengenal penghitungan PPh pasal 21 ini, guys, karena masih banyak ya contoh-contoh penghitungannya. Dan seperti biasa, bertahap saja, guys. Oke, baik. Terima kasih telah like dan share. Terima kasih juga telah menyaksikan, guys. Dan sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Klik, guys. Gratis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.